selamat datang di channelnya Udit Ucang. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara Dirty Flash yang aman agar data dan aplikasi kalian tidak terhapus saat melakukan penginstalan custom ROM baru. Namun cara ini tidak 100% berhasil dan akan ada risiko bootloopnya jika vendor dan sistem dari ROM-nya tabrakan alias sistem ROM-nya tidak sama. Jadi harap berhati-hati jika ingin melakukan Dirty Flash seperti ini. Jadi sebelum melakukan Dirty Flash, ada baiknya kalian ketahui terlebih dahulu tipe ROM-nya apakah cocok untuk Dirty Flash atau tidak. Dan di sini kalian bisa lihat ada beberapa aplikasi yang telah terpasang dan saya akan melakukan pergantian ROM tanpa menghapus aplikasi ini. Cara pertama yang harus kalian ketahui sebelum melakukan Dirty Flash ini adalah ROM-nya harus sama versi Android-nya. Sebagai contoh, di sini saya akan pasang custom ROM Octave OS dengan versi Android 11. Dan ROM yang saya pakai saat sekarang ini adalah versi Android 11 juga. Untuk tipe HP yang saya pakai saat sekarang ini adalah Redmi S2, namun kalian bisa melakukannya di beberapa tipe HP Xiaomi lainnya. Jadi pastikan versi Android ROM-nya harus sama dan versi dari ROM-nya juga harus sama. Jadi jika kalian pakai versi official maka harus yang official juga. Begitupun sebaliknya, jika pakai ROM unofficial kalian juga harus yang unofficial juga untuk melakukan Dirty Flash seperti ini. Untuk TWRP-nya harus disesuaikan juga dengan versi Android dari ROM yang akan kita pasang. Jika mau pasang custom ROM Android 10 ke bawah, pastikan TWRP yang kalian pakai sudah support Android 10 ke bawah juga. Jadi saya akan melakukan pergantian ROM tanpa harus menghapus aplikasi ini. Oke, sekarang kita ke mode recovery terlebih dahulu. TWRP yang saya pakai saat sekarang ini sudah support Android 11, jadi aman untuk saya pakai. Dan sebagai info, pastikan TWRP kalian sudah support ROM yang akan kalian pasang nantinya. Jika sudah masuk ke TWRP, silahkan masuk ke menu mount terlebih dahulu dan centang sistemnya. Langkah selanjutnya kalian masuk ke menu wipe dan pilih advance wipe-nya. Untuk info, di bagian wipe ini akan menghapus apapun yang kalian checklist. Dan untuk Dirty Flash yang benar versi saya pribadi adalah dengan cara melakukan checklist 4 pilihan seperti ini. Namun ada juga beberapa user yang sering melakukan Dirty Flash hanya dengan wipe Dalvik dan juga cache-nya. Dirty Flash seperti ini sebenarnya bisa kalian lakukan hanya pada ROM yang official dan file ROM-nya itu sebatas update saja, dan ukuran update-nya itu biasanya berukuran 200 MB. Tapi jika filenya komplit alias ukurannya 500 MB ke atas, kalian wajib wipe sistem dan vendornya, apalagi jika ROM-nya tidak sama versi seperti yang saya lakukan saat sekarang ini. Jika sudah melakukan wipe 4 seperti ini, kalian bisa lanjut ke swipe untuk menghapus vendor dan sistem dari ROM sebelumnya. Dan jika proses swipe-nya berhasil, sekarang kalian tinggal install ROM-nya. Untuk melakukan penginstalan ROM, pastikan file pertama yang kalian pasang itu adalah file ROM-nya terlebih dahulu, dan jangan pasang gaps-nya sebelum kalian install ROM-nya. Jadi silahkan kalian install file ROM-nya terlebih dahulu. Untuk bagian penginstalan ini saya juga sering menemukan ada beberapa viewers pemula yang asal pasang saja. Jadi dia install gaps-nya terlebih dahulu baru pasang ROM-nya. Itu adalah cara yang salah, dan cara benarnya adalah kalian harus pasang ROM-nya terlebih dahulu seperti ini,
baru nanti lanjut pasang gapsnya setelah room tersebut sudah berhasil terpasang. Jika sudah sukses install roomnya seperti ini, jadi kalian tinggal install gapsnya lagi. Untuk bagian penginstalan ini jangan ada yang kalian ubah, lakukan swipe saja untuk melakukan penginstalannya. Untuk yang belum tahu arti dari Dirty Flash itu adalah melakukan penginstalan ROM yang baru tanpa menghapus aplikasi dari ROM sebelumnya. Info tambahan bahwa melakukan Dirty Flash ini tidak selamanya berhasil 100% dan mungkin akan mengalami boot loop ataupun error pada sistemnya, jadi harap berhati-hati jika ingin melakukan Dirty Flash. Dan untuk Dirty Flash yang saya gunakan itu adalah melakukan web 4 ya, alias melakukan web pada Dalvik, sistem, cache dan juga vendornya tanpa harus melakukan web pada data. Itu gunanya agar sistem dan vendor yang lama bisa terganti dengan vendor ataupun sistem dari room yang baru. Seperti yang saya lakukan pada video kali ini, yaitu pergantian room dari Corpus ke OctavioOS. Untuk info tambahannya bahwa Corpus yang saya pasang sebelumnya itu versinya sudah official, dan untuk OctavioOS ini juga versinya official, jadi saya merasa cukup aman untuk melakukan Dirty Flash ini. Dan di sini saya melakukan Dirty Flash-nya dengan aman, dan kalian bisa lihat di sini kalau wallpaper bawaan dari room sebelumnya masih ada. Untuk aplikasinya juga tidak terhapus karena pada saat melakukan Dirty Flash itu kita tidak melakukan wipe pada datanya. Jadi aplikasi serta data-data aman alias tidak terhapus. Sebenarnya ada beberapa user yang melakukan Dirty Flash dengan cara yang berbeda seperti yang saya lakukan di video ini. Ada beberapa user yang hanya melakukan wipe pada Dalvik-nya tanpa menghapus sistem dan vendornya. Namun untuk saya pribadi itu sangat berisiko karena sistem dan vendor dari room sebelumnya itu tidak terhapus, tapi akan tertimpa dengan room yang baru. Semakin sering kalian melakukan penginstalan ROM tanpa menghapus sistem dan vendor, maka risiko EMC lemah akan semakin tinggi pada HP kalian. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Adapun lebih dan kurangnya harap dimaklumi. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.